Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang sangat menguras air mata. Seorang perempuan yang masih duduk di bangku kuliah harus menjadi tumbal dari keburukan yang dilakukan oleh ibunya, di mana dia diculik, disekap, diserang, dan dieksekusi oleh 9 orang pelaku yang semuanya merupakan orang dewasa. Bahkan selama penyekapan tersebut, para pelaku terus melakukan tindakan tidak senonoh kepada korban selama beberapa hari. Dan menurut para pelaku, alasan mereka melakukan tindakan keji ini adalah karena ibu korban memiliki hutang terhadap salah satu pelaku yang juga merupakan seorang bandar narkotika. Đối tượng được xác định là nghi phạm chính trong vụ án này. Bà Hiền quả quyết rằng vẫn còn đồng phạm. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Tai Nguyen, Vietnam, ada seorang gadis bernama Chow Mai Duyen yang berusia 22 tahun. Dia merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas pertanian dan kehutanan Tai Nguyen. Di perantauan dia tinggal seorang diri di sebuah kamar kos di kota Tai Nguyen. Duyen ini berasal dari kota Dien Bien. Keluarganya tinggal di sebuah desa tepat di pinggiran kota tersebut. Ibunya yang bernama Tran Thi Hien berusia 44 tahun, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia sejak Duyen masih kecil. Duyen bukanlah anak satu-satunya di keluarga tersebut. Dia memiliki seorang adik yang identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. Kemudian bagi keluarganya, Duyen ini merupakan seorang anak yang pekerja keras dan juga menyenangkan. Di usianya yang masih muda, Duyen kerap kali membantu ibunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dia juga terkadang selalu tersenyum kepada para tetangga yang menyapa dirinya. Lalu selain itu, di dalam kampusnya, Duyen dikenal sebagai mahasiswi yang rajin dan juga pintar. Dia selalu aktif dalam kegiatan perkuliahan dan juga sering membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Duyen dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Keluarga Duyen mencari nafkah dengan cara membuka sebuah usaha peternakan ayam. Ayam-ayam tersebut akan dijual ke pasar ataupun juga kepada seseorang yang memesan melalui Facebook. Mereka mempromosikan dagangannya baik secara online maupun secara offline atau direct selling. Melihat kondisi keluarganya hanya mendapatkan pendapatan secukupnya, Duyen sangat berusaha keras untuk masuk ke dalam universitas yang diinginkannya dengan cara mendapatkan sebuah beasiswa. Dan ternyata Duyen pun berhasil mendapatkannya. Selama di kota perantauan tersebut, Duyen tidak ingin merepotkan orang tuanya. Dia bekerja sambilan di berbagai tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di kota tersebut. Lalu ketika libur panjang tiba, Duyen akan pulang ke kota Dien Bien untuk menjenguk ibunya dan juga adiknya. Sekaligus dia juga ingin membantu ibunya dalam mengantarkan ayam ternak kepada para pelanggan. Duyen sangat mensyukuri kehidupannya tersebut. Dia bekerja keras menghidupi diri sambil belajar supaya bisa menjadi seorang sarjana. Namun sangat disayangkan, yang tidak diketahui oleh Duyen adalah selama dia merantau ternyata ibunya mengambil pekerjaan lain, yaitu menjadi seorang pengedar dan juga pecandu narkotika. Ibu Duyen yaitu Hin seringkali membeli narkotika dari seorang pria bernama Vivian Toan. Vivian Toan ini adalah seorang pria berusia 38 tahun. Dia lahir dan besar di kawasan pegunungan Dien Bien. Dia tumbuh dalam lingkungan yang keras dan miskin. Sejak usia muda, Toan sudah terlibat di dunia narkotika tersebut. Dia awalnya menjadi seorang kurir dan akhirnya berhasil menjadi bandar lokal. Selama Toan menjadi bandar barang-barang haram tersebut, Toan ini seringkali dihutangi oleh Hien. Total hutang Hien kepada Toan sudah mencapai 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 18 juta dalam rupiah. Hutang itu terhitung banyak, namun Hien tak kunjung membayarnya kepada Toan. Hal ini akhirnya membuat Toan merasa marah kepadanya. Dia pun mulai menyimpan dendam kepada wanita tersebut. Lalu singkat cerita, pada liburan Tet Nguyen Dan atau Tahun Baru Imlek versi Vietnam, Duyen pulang ke rumah untuk menjenguk ibu dan adiknya. Seperti biasa, selama liburan tersebut, dia membantu ibunya untuk melakukan pengiriman ayam ternak kepada para pelanggan.
Lalu di samping itu, kepulangan dari Duyen ini ternyata diketahui oleh Toan. Toan yang melihat hal itu, dia pun mendapatkan sebuah ide untuk membalas dendam kepada Hien. Pada tanggal 2 Februari tahun 2019, Toan pun mengumpulkan teman-temannya yang kebanyakan adalah pecandu narkoba, yaitu Bui Van Chong yang berusia 44 tahun, Phuong Van Huong berusia 35 tahun, Pham Van Nim berusia 47 tahun, Luong Van Huong berusia 39 tahun, Luong Van La berusia 26 tahun, Pham Van Dung berusia 47 tahun, dan yang terakhir Cham Van Chuang berusia 45 tahun. Kepada para temannya tersebut, Toan menceritakan kemarahannya kepada Hien. Dia mengajak teman-temannya tersebut untuk membantu menculik anak Hien yang bernama Duyen. Saat itu, Toan menekankan kalau dia sudah merasa muak dengan Hien. Dia ingin melakukan suatu hal yang akan membuat Hien menjadi sangat menderita. Oleh karena itu, dia pun menggunakan Duyen untuk mewujudkan hal keji tersebut. Awalnya teman-temannya ini merasa ragu, namun Toan berhasil meyakinkan mereka. Toan mengatakan jika mereka mau membantu dirinya, sebagai balasannya nanti Toan akan memberikan mereka sejumlah uang dan juga beberapa narkotika secara gratis. Tawaran yang menggiurkan tersebut akhirnya memikat para teman-temannya itu, dan mereka pun langsung setuju untuk melakukan kejahatan tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 4 Februari tahun 2019, Phuong Van Huong menghubungi Hien melalui sebuah akun Facebook. Dia berpura-pura menjadi seorang pembeli ayam. Dia memesan sebanyak 13 ayam untuk diantarkan ke suatu alamat, dan dia mengatakan kalau dia hanya bisa menerima ayam tersebut pada sore hari. Lalu sekitar pukul 6 sore, Duyen mengantarkan ayam ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Begitu sudah sampai di alamat yang sudah ditentukan, dia langsung menghubungi si pembeli. Ketika itu Duyen fokus pada handphonenya dan dia tidak memperhatikan keadaan sekitar. Dan saat itulah Hung serta teman-temannya langsung menyekap Duyen dari belakang. Mereka menutup mulut Duyen lalu menarik Duyen untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu mereka sudah menyiapkan minuman yang sudah dicampur dengan sabu-sabu. Mereka langsung mencekoki minuman tersebut kepada Duyen. Tak lama setelah itu, Duyen pun kehilangan kesadarannya. Dan para pelaku pun langsung membawa Duyen ke sebuah rumah milik Bui Van Chong. Sedangkan beberapa orang lainnya membawa sepeda motor dan juga ayam yang sebelumnya dibawa oleh Duyen. Sesampainya di rumah Bui Van Chong, dia langsung dimasukkan ke dalam sebuah kamar, lalu tangan dan kakinya juga diikat. Dan ketika itulah penyiksaan terhadap Duyen kemudian dimulai. Tanpa menunggu lagi, kedelapan pria tersebut bersiap untuk melakukan aksi bejatnya. Mereka membaringkan tubuh Duyen di atas kasur, lalu langsung membuka semua busananya. Dan selama berjam-jam, secara bergantian mereka melakukan hal tidak senonoh kepada Duyen. Duyen yang sedang berada di bawah pengaruh narkotika, dia pun tidak sadarkan diri. Dan dia juga tidak dapat melawan ketika para pelaku melakukan aksi keji kepadanya. Selama beberapa hari mereka menyekap Duyen. Selama itu pula mereka tak henti-hentinya memperlakukan Duyen sebagai tempat untuk melampiaskan hasrat mereka. Sambil melakukan tindakan tidak senonoh itu, mereka juga sesekali memukuli tubuh Duyen. Setiap kali Duyen sadarkan diri, mereka akan mencekokinya lagi dengan narkotika. Di rumah yang terlihat seperti neraka itu, Bui Van Chong sebenarnya tinggal bersama istrinya yang bernama Bui Thi Kim Tu yang berusia 44 tahun. Kim Tu saat itu sangat mengetahui semua apa yang dilakukan oleh para pria itu, termasuk suaminya. Namun entah mengapa dia hanya membiarkan hal itu terjadi dan tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Kemudian meskipun disodori narkotika, Duyen sempat sadar sesekali. Saat sadar tersebut, Duyen merasakan seluruh tubuhnya merasa sakit. Area sensitifnya terasa perih dan dia pun tak bisa bergerak. Sambil menahan rasa sakit itu, Duyen menangis dan memohon kepada orang-orang tersebut untuk melepaskan dirinya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mendengar permintaan Duyen. Akhirnya,
Setelah beberapa lama, tubuh Duyen pun menjadi semakin lemah. Dia diperlakukan semena-mena, diserang, disodori narkotika, dan tidak diberi makan selama berhari-hari. Hal ini akhirnya membuat tubuhnya tak berdaya. Menyadari kondisi Duyen yang semakin melemah, membuat Ton berpikir untuk sekalian saja menghabisi nyawa Duyen, lalu membuang jasadnya supaya jejak kejahatan mereka menghilang dan tidak ketahuan. Kemudian pada tanggal 6 Februari tahun 2019, tepatnya di malam hari, kedelapan pria tersebut berkumpul di kamar tempat Duyen berada. Ketika itu, Bui Fan Chong sudah menyiapkan sebuah tali. Dia mendekati tubuh Duyen lalu menjerat leher Duyen dengan tali tersebut. Lalu di samping itu juga ada Fuong Fang Hung. Dia menindih tubuh Duyen hingga membuat Duyen menjadi kesulitan bernafas. Duyen saat itu sudah merasa pasrah, tubuhnya sudah benar-benar lemah dan dia tidak bisa lagi melawan. Jeratan tali yang mencekik lehernya serta tindihan yang diberikan oleh para pelaku seketika membuat tubuhnya menjadi tak bisa bernafas. Dan perlahan-lahan Duyen menutup matanya, dia tak kuat lagi menahan semua rasa sakit itu. Dan seketika Duyen kehilangan nyawanya. Setelah menyadari kalau Duyen tak lagi bernyawa, kedelapan orang tersebut bersiap untuk membuang jasad Duyen. Lalu sementara itu di sisi lain, sejak tanggal 3 Februari tahun 2019, Ibu Duyen merasa resah karena Duyen tak kunjung pulang dari mengantarkan ayam pelanggan. Terlebih, handphone milik Duyen juga tak bisa dihubungi. Setelah menunggu selama beberapa jam, Hien yang merasa khawatir mulai berpikir kalau ada sesuatu hal yang telah terjadi kepada Duyen. Kemudian dia pun langsung pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan orang hilang. Setelah sampai di kantor polisi, Hien menceritakan kalau sebelumnya ada seseorang yang tidak dia kenal yang membuat pesanan untuk ayam miliknya. Maka putrinya lah yang mengirimkan ayam tersebut ke alamat itu. Namun setelah berjam-jam berlalu, putrinya tak kunjung pulang. Begitu selesai mendengarkan cerita Hien, polisi langsung melakukan pencarian. Mereka memusatkan pencarian mereka di sekitaran alamat pengantar ayam tersebut. Namun karena tak menemukan apa-apa, mereka pun memperluas area pencarian. Beberapa hari berlalu pencarian terus berjalan, namun Duyen tak juga ditemukan. Sementara pencarian dilakukan, Ibu Duyen hanya bisa berdoa memohon supaya putrinya dikembalikan dalam keadaan selamat. Lalu kembali ke tanggal 6 Februari tahun 2019, polisi menemukan sepeda motor milik Duyen di pinggir jalan. Penemuan ini menjadi sebuah petunjuk awal yang membuat polisi yakin kalau Duyen tidak menghilang secara sukarela. Polisi pun menjadikan titik lokasi penemuan motor sebagai titik awal untuk melakukan penyelidikan. Mereka memetakan kemungkinan rute perjalanan Duyen dan mencari para saksi mata. Mereka berharap bisa segera menemukan dan menyelamatkan Duyen. Namun sayangnya harapan mereka ternyata pupus. Keesokan harinya di tanggal 7 Februari tahun 2019, seseorang melaporkan kepada pihak kepolisian kalau mereka menemukan sesosok jasad wanita di sebuah kandang babi yang sudah terbengkalai. Lokasi penemuan itu hanya berjarak sekitar 7 km dari rumah Duyen. Polisi pun langsung bergegas untuk pergi ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi, polisi melihat jasad tersebut hanya mengenakan kemeja dan juga celana dalam. Kemudian ada helm yang menutupi wajahnya dan terdapat banyak memar di bagian lehernya. Polisi pun langsung mengamankan jasad korban dan mengumpulkan bukti di sekitaran lokasi tersebut. Saat itu Ibu Duyen yaitu Hien juga sampai di TKP. Polisi membiarkan Hien memeriksa jasad tersebut untuk mengkonfirmasi apakah jasad itu adalah Duyen atau bukan. Dan seketika Hien langsung menangis karena jasad tersebut memang adalah putrinya. Dia memeluk Duyen yang tak lagi bernyawa sambil menangis terseduh-seduh. Hien tak pernah percaya kalau putrinya telah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Setelah mengkonfirmasi kalau jasad itu adalah Duyen, polisi pun langsung melakukan suatu penyelidikan. Mereka memulai penyelidikan mereka dengan mencari tahu siapa pemilik akun Facebook yang membuat pesanan ayam di hari Duyen menghilang. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan kalau pemilik akun Facebook itu adalah Fuong Fan Hung. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah mobil yang terparkir tanpa pemilik tak jauh dari lokasi penemuan jasad. Polisi pun langsung memeriksa mobil tersebut. Dari pemeriksaan mobil itu, polisi menemukan rambut korban dan juga sidik jari milik korban. Ketika polisi mendapatkan informasi tentang siapa pemilik mobil itu, mereka pun mengetahui kalau mobil itu adalah mobil sewaan.
Mobil tersebut merupakan milik sebuah perusahaan rental yang disewa atas nama Vuong Van Hung. Berdasarkan kedua penemuan itu, polisi pun langsung menetapkan Vuong Van Hung sebagai pelaku dan langsung melacak keberadaannya. Dan singkat cerita, entah bagaimana caranya, polisi berhasil menangkap Vuong Van Hung pada tanggal 10 Februari tahun 2019. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut. Awalnya, Van Hung mengaku kalau dia mengeksekusi Duyen karena ingin merampok Duyen. Namun, ceritanya ini tidak konsisten dan banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab olehnya. Merasakan gelagat aneh dari Van Hung, polisi pun berpikir kalau dia menyembunyikan sesuatu. Polisi kemudian langsung menekan Van Hung dan memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Karena merasa sudah tersudut, Van Hung pun langsung menceritakan faktanya. Dia mengaku telah menculik Duyen bersama beberapa orang yang salah satu di antaranya adalah Bui Fang Chon. Van Hung mengaku kalau mereka sebelumnya menyekap Duyen di kediaman Bui Fang Chon. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung menangkap Bui Fang Chong. Mereka juga menggeledah dan memeriksa rumah Bui Fang Chong. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan cairan merah, cairan pria, dan rambut milik korban di salah satu kamar di rumah Bui Fang Chong. Pihak forensik langsung melakukan analisis terhadap penemuan itu. Tak lama setelah itu, hasil analisis pun keluar. Hasil tersebut menunjukkan kalau cairan merah dan rambut yang ditemukan di rumah Bui Fang Chong adalah milik Duyen. Dengan hasil itu, polisi menetapkan kalau rumah Bui Fang Chong adalah lokasi kejahatan terjadi. Dengan semua bukti itu, polisi berhasil menangkap total 9 orang, yaitu Vuong Van Hung, Pham Van Nim, Pham Van Dung, Luong Van Hung, Luong Van La, Cham Van Chuang, Bui Thi Kim Tu, dan juga otak pelaku, yaitu Vi Van Toan. Di antara semua pelaku yang ditangkap tersebut, Bui Thi Kim Tu, istri dari Bui Fang Chong, adalah satu-satunya yang merupakan seorang wanita. Setelah menangkap para pelaku, polisi pun langsung melakukan proses interogasi. Dalam interogasi itu, para pelaku mengakui kejahatannya. Mereka menjelaskan keterlibatan mereka dalam proses penculikan, penyekapan, dan pengeksekusian. Mereka juga mengungkapkan kalau Vi Van Toan adalah otak dari seluruh kejahatan ini. Dia memiliki dendam kepada Hien yang merupakan ibu dari Duyen, karena Hien ini tak kunjung membayar hutang dari pembelian barang narkotikanya. Semua pelaku telah melewati proses peradilan. Mereka juga telah mendapatkan hukuman masing-masing, di mana Vi Van Toan, Bui Fang Chong, Vuong Van Hung, Pham Van Nim, Luong Van La, dan juga Luong Van Hung dinyatakan bersalah atas kematian Duyen, dan mereka pun mendapatkan hukuman eksekusi. Lalu juga ada Pham Van Dung, dia mendapatkan hukuman selama 10 tahun penjara. Kemudian Cham Van Chuang mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan telah melakukan tindakan tidak senonoh, namun mereka tidak melakukan tindakan eksekusi. Sementara itu yang terakhir, satu-satunya pelaku wanita dalam kasus ini, yaitu Bui Thi Kim Tu. Dia mendapatkan hukuman selama 3 tahun penjara karena tidak melaporkan kejahatan tersebut. Tak selesai sampai di situ saja, ibu korban yaitu Hien juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Dirinya terbukti terlibat dalam hal bandar narkotika. Persidangan untuk Hien pun langsung dilakukan di pengadilan, di mana pada tanggal 29 November tahun 2019, pengadilan memutuskan kalau Hien bersalah atas kasusnya dan dia pun dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Duyen sebagai korban hanyalah seorang mahasiswi yang sedang mengejar cita-cita agar dapat mengubah kehidupan keluarganya agar menjadi lebih baik. Namun dia berakhir menjadi tumbal dari kesalahan ibunya yang berhutang kepada para iblis yang telah kehilangan hati nurani. Andai saja ibunya tidak terjebak di dalam lingkaran setan barang-barang haram tersebut, mungkin saja takdir akan berkata lain. Kini Hien sebagai ibu hanya bisa merenungkan kepergian sang putri untuk selama-lamanya. Bahkan dia juga tidak bisa membesarkan anak laki-lakinya yang mungkin akan merasa kesepian tanpa kasih sayang. Untuk Chow Mai Duyen, mari sama-sama kita doakan semoga dia dapat beristirahat dalam damai, dan juga untuk adiknya. Semoga dia menjadi seseorang yang pemberani agar dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah. Semoga dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.